Oke, silakan kalau mau bertanya. Halo. Halo, selamat sore. Assalamualaikum semuanya. Ya, assalamualaikum juga, Pak. Silakan mau bertanya apa, Pak? Iya, saya mau bertanya ini. Hmm. Ada ayat dalam Alkitab yang menjelaskan bahwa Yohanes 20 ayat 17. Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Nah itu berarti Yesus ini pergi kepada Tuhan, pergi kepada Tuhan, atau gimana itu coba? Firman Tuhan yang sudah mengambil kodrat manusia itu, kemanusiaannya dibawa kepada keilahiannya. Maksudnya? Itu jawabannya. Berarti firman pergi kepada Tuhannya, balik lagi atau gimana ya? Bukan balik lagi. Firman itu kan tetap ada di dalam Bapa, tapi kemanusiaannya itu kan ada di bumi. Nah, kemanusiaannya itulah yang harus dibawa juga ke sorga. Gitu loh. Jangan engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Bapa sama dengan Allah. Kan di situ kan Yesus, sabar, saya jelasin dulu. Yesus membedakan Allah atau Bapanya dia sendiri dengan Bapanya Maria Magdalena. Kenapa? Karena dia itu adalah firman-Nya Allah yang jadi manusia. Makanya dia tidak mengatakan kepada Allah kita. Kenapa? Karena tidak sederajat. Tidak sama, sebab Yesus itu adalah firman Allah yang jadi manusia. Itu. Iya, makanya kan kenapa dia tidak mengatakan kepada kita, karena itu kan. Ya karena dia beda, dia anak Allah, dia anak tunggal Allah, karena dia firman Allah. Karena sifatnya kan personal, untukmu dan untukku gitu kan. Bukan masalah sifat personal, karena dia itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Itu Yohanes 1 ayat 14 tadi. Itu, karena dia membedakan itu. Yohanes 20 ayat 17. Iya, di Yohanes 1 ayat 14 kan firman yang menjadi manusia. Jadi Yesus itu firman dan manusia. Makanya dia membedakan kodrat dia dengan kodrat Maria Magdalena. Dia tuh waktu itu kan berbicara dengan Maria Magdalena. Itu. Jadi dia mau membedakan itu. Jangan kamu pegang tanganku. Aku belum pergi kepada Bapakku dan Bapamu. Kalau bapaknya Maria Magdalena itu hanya sebagai Allahnya saja, tetapi kalau dia itu sebagai firman Allah. Oh gitu ya, berarti memang berbeda pemahamannya. Nah satu lagi Mbak, boleh. Terus ada juga di dalam Matius 4 ayat 10 dan Lukas 4 ayat 8. Sembahlah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Nah itu maksudnya gimana? Iyalah. Masa Tuhan menyuruh ini dalam analogi pemikiran manusia ya? Iya, di Matius 4 itu merujuk kepada dirinya. Kan iblis mencobainya, ya kan? Iya. Ya kan? Terus dia bilang, kamu harus sujud kepadaku. Katanya akan kuberikan. Itu kata iblis. Terus Yesus bilang, jangan engkau mencobai Tuhanmu. Padahal dia yang dicobai. Iya, masa itu dia sedang mengatakan dirinya adalah Allah itu. Kamu harus menyembah kepadaku. Nah, itu kan kalau dalam analogi pemikiran yang saya tangkap dalam berlogika nih, ya kan? Masa Tuhan dicoba sama iblis, ya kan? Terus kedua, kan dia sudah menjadi manusia, Bang. Gitu kan. Abang tahu nggak, Bang? Iya, kan Anda tadi kan udah saya jelasin bahwa firman itu menjadi manusia dan tujuan dia ke dunia ini itu adalah sebagai hamba untuk menyerahkan dirinya sebagai kurban. Jadi dia diuji dulu ketaatannya, sama seperti Ayub diuji ketaatannya. Dalam kodrat kemanusiaannya, dia setia sampai mati di kayu salib. Ayatnya ini ada di dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Itu. Ya, memang cara pemahamannya berbeda ya. Bukan cara pemahaman. Kalau kita baca Matius 4 pun, Bang, Abang tahu di situ. Kan kita Muslim sama Mbak Kristen, cara pemahamannya berbeda karena di Islam itu kan
mempercayai nabi Yesus itu sebagai nabi gitu kan, sebagai utusan. Tapi kalau dalam Kristen itu kan dipercaya sebagai Tuhan kan. Siapa? Kenapa kalian Tuhan. menjadikan Tuhan saya nabi kalian? Saya nggak pinter dalil, saya nggak pinter Alkitab, tapi ini saya cuma mau apa namanya, menerangkan secara akal sehat itu. Karena yang saya pernah dengar, Yesus itu memang diutus untuk menggenapi hukum Taurat gitu. Loh, di Quran ada tidak? Apa Tidak itu? ada ayatnya di dalam Quran. Apa itu ayat apa? Ya, tidak ada ayatnya di dalam Al-Quran bahwa Yesus itu untuk menggenapi Taurat. Tauratnya Allahmu yang mana? Saya tidak tahu. Yang mana itu Taurat? Apa itu Taurat? Ya kan? Nah, masalahnya nggak ada ayat itu, Bang. Ini yang sebenarnya dari lama saya mau nanya gitu. Kok bisa kitab suci kalian menarasikan Tuhan kami dan kitab-kitab kami gitu loh. Tuh, penasaran saya. Kok semudah itu gitu loh mengklaim gitu loh. Oke, ada satu lagi. Ada satu lagi sih, boleh kan? Boleh Mas. Saya mau buru-buru juga mau maghrib soalnya. Siap, boleh Bang. Satu lagi nih, saya Mbak pernah dengar ada 16 juru selamat yang disalib di dunia. Pernah dengar cerita itu nggak? Buku itu pernah baca tentang buku itu? Karangan siapa? Karangan, sebentar saya lihat dulu. Boleh. Karangan Graves, berasal dari buku karya Kelsey Gravers yang terbit pada tahun 1875. Nggak tahu apa narasinya di dalam. Berjudul The World 16 Crucified Saviors. Berargumen bahwa kisah penyalipan Yesus bukanlah hal yang baru. Jadi sebelum Yesus itu ada 16 orang juru selamat yang disalibkan untuk penebusan dosa gitu. Siapa 16 orang itu yang dikatakan juru selamat? Kenapa? Siapa 16 orang yang dikatakan juru selamat, dan juru selamat siapa? 16 orang itu ada nih ada di situ dijelaskan satu persatu siapa namanya, tahun berapa. Juru selamat siapa itu? Juru selamat orang Kristen. Saya mana percaya sama karangan yang nggak jelas, bukan rasul juga kan? Enggak, ini kan kita cuman mau berdiskusi ya. Maksudnya dalam pemikiran saya ini berarti kan ada juru selamat, ada yang disalibkan untuk menebus dosa sebelum Yesus gitu kan. Nah, pertanyaan saya, ini kan yang saya baca nih, Yesus itu Pertanyaannya gini bang, 16 orang itu nabi atau apa? Nabi kah, rasul kah, apa otoritas dia? Ini saya spill ya, saya spill. Boleh. 16 orang. Nah, ini ada Krishna dari India 1200 sebelum Masehi, ada Sakya dari Buddha India 600 sebelum Masehi. Pokoknya semua di sini ada Tartmus, pokoknya ada ya kan, di sini judulnya tuh The World 16. Sekarang saya tanya bang, Krishna di tahun 1200 itu disalib. Pertanyaan saya, itu dia di daerah mana? Ada hukuman penyaliban. Saya juga betul. Di buku itu nanti Mbak baca sendiri deh, karena kalau saya jelasin sini mungkin terlalu panjang ya. Ada buku fisiknya nggak bang? Ada. Lumayan itu, boleh. Ada. Boleh juga tuh. Ada buku fisiknya. Nah masalahnya itu dia pernah nggak dari 16 orang itu mengatakan dirinya juru selamat? Iya mengatakan itu. Juru selamat atas siapa?
Dan karena di dalam Manusia. karena di dalam Taurat ya, di dalam Taurat dan kitab nabi-nabi, juru selamat itu adalah Tuhan. Iya. Nah, 16 orang itu Kita- Tuhan. kita juga umat muslim, saya sebagai muslim juga meyakini bahwa nabi-nabi itu memang juru selamat, tapi juru selamat itu bukan berarti Tuhan. Juru selamat yang nggak selamat gitu. Bukan, juru selamat itu artinya yang membawa kita kepada Loh, Tuhan. dia juru selamat berarti yang membawa kita kepada keselamatan. Dianya nggak selamat, Iya. gimana dikatakan Yang juru selamat? Yang membawa kita kepada keselamatan, yang membawa Gimana? Namanya juru selamat berarti yang membawa kita kepada keselamatan. Sekarang saya Iya, tanya satu yang aja deh. membawa kita kepada keselamatan. Musa itu selamat nggak dari kematian? Semua makhluk pasti mati. Loh, pertanyaan saya bukan itu. Selamat nggak dia dari kematian? Tidak mungkin seseorang dikatakan juru selamat kalau dia tidak selamat dari kematian. Udah mati, bangkit, nah selamat. Kenapa Yesus dikatakan juru selamat? Ya karena dia bangkit. Dia tidak seperti Abraham yang mati, tidak bangkit-bangkit. Tidak seperti Musa, mati nggak bangkit-bangkit. Itu bukan juru selamat. Juru selamat itu hanyalah Tuhan. Kalau dia tidak selamat ya dia tidak Tuhan. Dia tidak juru selamat namanya. Ini kan dalam analogi pemikiran saya ya kan, juru selamat itu artinya yang membawa kita kepada keselamatan, yang membawa bukan yang menyelamatkan. Ya, yang menyelamatkan siapa? Yang menyelamatkannya ya Tuhan. Yang Berarti Yesus Tuhan. membawa kan yang Yang membawa. menyelamatkan. Bukan Yesus yang itu menyelamatkan. mengatakan dia adalah kebangkitan dan hidup. Dia mengaku dia keselamatan. Ya sudah, kalau dia sudah mengaku dirinya adalah keselamatan, ya dia Tuhan. Karena yang bawa keselamatan itu cuma Tuhan. Nah, terus iya oke lah. Ini saya balik lagi ke pertanyaan tadi yang mau saya tanyakan tadi terakhir. Karena saya buru-buru, sorry. 16 juru selamat tadi oke lah dianggap nggak ada ya kan. Anggaplah itu dongeng ya kan. Terus yang jadi pertanyaan saya itu kan Yesus kan diadili oleh tentara Romawi karena ada desakan pemuka agama dari Yahudi, benar nggak? Diadili oleh Pontius Pilatus. Dasarnya karena ada bisikan iblis pada Yudas Iskariot. Bukan. Ada kalau itu ada Dasarnya, kalau kamu ada baca di Matius di 12, Yohanes dasarnya 13 ayat 2. salah. Karena sebelum Yudas itu dia sudah mau diincar sama orang-orang Farisi. Dasarnya Iya. apa? Dia mengaku Allah. Iya, karena udah diincar sama orang-orang Farisi. Karena dia mengaku Allah, bukan masalah diincar. Karena dia sudah mengaku Allah, dia menyatakan dirinya Allah dan selalu membuktikan dirinya Allah. Yesus Iya, itu sudah mengaku dirinya Allah, dia mengatakan dirinya Allah berkali-kali. Maksudnya sudah Iya, mengatakan Yesus dirinya. itu mengatakan dirinya Allah sampai ditanya tuh sama Imam Kayafas, "Siapakah engkau? Aku adalah anak Allah." Iya, Makanya itu- Imam Kayafas tuh langsung merobek jubahnya. Kenapa? Sudah jelas dia menghujat Allah. Kenapa dia dikatakan menghujat Allah? Ya karena dia mengaku dirinya Allah. Itu dia berkali-kali mengatakan dirinya Allah, tapi orang-orang tidak percaya. Namun setelah dia bangkit, nah orang akhirnya pada percaya. Bahkan mereka semua bertobat. Nikodemus, salah satu imam Farisi, ketua Farisi, itu bertobat. Itu hanya segelintir orang saja yang tidak percaya. Itu alasannya itu bukan karena si Yudas. Sebelum ada Yudas, kamu baca di Yohanes 8 ayat 58, berkali-kali. Berkali-kali dia itu mau dirajam karena hukuman rajam itu hanya untuk 2 orang. Kalau nggak pejina yang menyamakan dirinya dengan itu kan berarti kan memang diserahkan. berarti dia memang Yudas. Allah. Berarti dia Oleh memang Allah. Yudas itu kan muridnya. Bukan, ini jauh sebelum Yudas. Sudah saya bilang, ini sebelum peristiwa Yudas mengkhianatinya. Yudas mengkhianatinya itu kan di hari-hari terakhir dia itu udah mau disalib, sudah menjelang Paskah itu. Hari Rabu tepatnya itu. Dia mengkhianati Tuhan Yesus. Yesusnya disalibkan hari Jumat. Itu sebelum itu, jauh sebelum itu dia berkali-kali mengatakan dirinya Allah. Itu kalau abang baca secara keseluruhan dari 4 Injil sinoptik itu, Anda akan menemukan kesimpulan yang seperti itu. Mbak, saya izin turun dulu, mau maghrib dulu. Siap. Nanti Tuhan memberkati, kalau boleh Bang. naik, saya izinkan saya naik. Siap.
Host tolong bacakan Yohanes 14 ayat 6. Ngapain dibaca-bacain? Emang gua nggak tahu.